Serentetan kasus yang melibatkan perilaku personel militer di negeri ini mengingatkan kita bahwa masih ada pekerjaan rumah yang terbengkalai selama reformasi, khususnya di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pekerjaan rumah tersebut adalah reformasi Undang-Undang Peradilan Militer. Urgensi melakukan reformasi Undang-Undang Peradilan Militer mengemuka setelah muncul sinyalmen bahwa kasus yang ditangani peradilan militer cenderung tidak jelas penyelesaiannya. Gejala ini juga yang membuat sebagian orang tidak yakin dengan efektivitas hukum dalam persidangan kasus penyerangan Mapolres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan yang mulai digelar di Pengadilan Militer Palembang, Kamis siang. Agenda sidang perdana peradilan militer di Palembang ini adalah pembacaan dakwaan kepada 19 orang terdakwa prajurit Yon Arm 15 Kodam 2 Sriwijaya. Terdakwa umumnya dikenai pasal berlapis dari KUHP tentang kekerasan dan perusakan. Di luar 19 orang tadi, masih ada seorang perwira menengah, Komandan Yon Arm 15 yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Namun untuk sementara, sang komandan akan disidangkan di Pengadilan Tinggi Militer Medan, Sumatera Utara. Terdakwanya 19 orang, kita sedangkan satu orang itu Pamen, dilimpahkan ke di Medan dan kemungkinan akan disidangkan di Palembang. Kasus penyerangan markas Polres Ogan Komering Ulu terjadi pada 7 Maret 2013. Berkas dakwaan menjelaskan, penyerangan para tentara ini ternyata sudah direncanakan. Prajurit Yon Arm tadinya akan mempertanyakan perkembangan kasus tewasnya rekan mereka prajurit Heru Octavianus yang diduga ditembak mati oleh Brigadir Wijaya personil Polres Ogo. Syahdan, peradilan terhadap Brigadir Wijaya juga akan digelar dalam waktu dekat. Demikian juga nanti untuk anggota kami, kita akan sidangkan nanti hasil mulai karena dari kejaksaan tinggi saya kirim berkas dakwaan ke pengadilan negeri, kemudian dia menentukan untuk persidangan kan ada tengah waktu antara penerimaan dakwaan oleh pengadilan dengan untuk persidangan itu minimal 3 hari. Sehingga kita sudah disidangkan mulai hasilnya. Saud Usman mengaku percaya peradilan militer akan mampu menegakkan keadilan. Tapi kalangan pegiat hukum menyatakan Undang-Undang Peradilan Militer mengandung banyak kelemahan. Maklum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer merupakan aturan yang dibentuk ketika politik militer mendominasi masa Orde Baru. Tak heran jika belit ini cenderung memberi impunitas terhadap kalangan ini. Isu reformasi peradilan militer pun menguat dan menjadi bagian dari reformasi ini, bahkan menjadi TAP MPR dan Undang-Undang TNI. Namun hingga kini, revisi Undang-Undang Peradilan Militer tidak pernah selesai dibahas. Nasibnya di DPR terkatung-katung. Presiden Yudhoyono pernah berjanji akan menuntaskan soal tersebut, tapi janji ini tak pernah terpenuhi. Kini ketika masalah pelanggaran hukum oleh kalangan militer mencuat, seharusnya kita mendapat momentum untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang terbengkalai tadi, menuntaskan reformasi peradilan militer di Indonesia. Dari Palembang dan Jakarta, Tim Liputan memberitakan. Nah pemirsa, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda mungkin di rumah mengenai seperti apakah peradilan militer khususnya untuk OKU dan beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, di studio kami sore hari ini sudah hadir Bapak Alphonse Sulemo yang merupakan pengamat kepolisian. Selamat sore Pak Alphonse. Selamat sore. Kabar baik Pak Alphonse ya? Iya, kabar baik. Baik, Pak Alphonse, sebelum kita berbicara mengenai peradilan militer untuk OKU khususnya, tapi sampai seperti apa perkembangan kasus OKU ini hari ini? Perkembangan kasus OKU mengalami kemajuan pesat karena pasca penyerangan tersebut hari-hari ini kita sudah bisa lihat bahwa para pelaku dari unsur-unsur kesatuan tertentu sekarang mulai memasuki saat-saat persidangan, dan ini menurut saya sebuah bukti niat baik dari pemerintah untuk bagaimana negara ini sebagai negara hukum ditegakkan. Oke, label kejadian terburuk dalam sejarah mengenai penyerangan ini, setuju Anda? Saya kira untuk terburuk dan buruk ini kan selalu mengalami gradasi. Karena mungkin hari ini kita katakan terburuk, tapi mungkin di saat mendatang bisa terjadi ada keadaan-keadaan lain yang lebih. 10 tahun terakhir memang inilah yang paling buruk. Ya, untuk satu periode tertentu 10 tahun bisa kita katakan seperti itu. Oke, tapi seburuk apa kalau menurut Pak Alphonse Sulemo sendiri? Pembakaran yang terjadi di OKU beberapa waktu lalu. Sebenarnya pembakaran ini kan dipicu oleh rasa kesetiakawanan terhadap ada rekan dari angkatan yang kebetulan pada saat
melakukan pelanggaran lalu lintas tanpa diketahui oleh oknum penegak hukum Polantas dalam hal ini melakukan penembakan. Nah, akibat penembakan tersebut, rekan-rekan daripada korban yang meninggal tersebut merasa bahwa penanganan dilakukan oleh pihak kepolisian tidak cukup transparan. Artinya mereka merasa bahwa tidak ditangani secara proporsional, padahal memang penanganan itu sudah dikerjakan sehingga pelaku sudah dalam proses. Namun mengkomunikasikan proses tahapan-tahapan proses itu yang terlambat disampaikan. Oke, nah ini mengenai transparansi. Ya. Sekarang sudah mulai digelar peradilannya begitu. Ya. Ini mengenai kata-kata transparansi ini menarik sekali di sini, Pak Alfons. Setransparan apakah dan seadil apakah kira-kira peradilan militer saat ini dilakukan? Jadi kalau kata-kata transparansi dan keadilan itu dua terminologi yang berbeda konotasinya. Maksud daripada transparansi dalam era demokratisasi itu yaitu setiap langkah, setiap tindakan daripada setiap unsur pemerintahan harus dapat dibaca, harus dapat dimengerti secara terukur oleh setiap warga masyarakat yang mempunyai hak-hak sebagai warga negara. Nah, namun di dalam hal keterbukaan tersebut harusnya ada hal-hal juga yang tidak seluruhnya dapat dibuka ke depan umum karena kerahasiaan-kerahasiaan ini berkorelasi dengan kepentingan hukum yang lebih tinggi. Baik, Pak Alfons, before dan after Oku dan Cebongan, esensi peradilan militer Indonesia, adakah perbedaannya? Oh, pasti ada, karena sebelum kejadian Oku dan Cebongan, sepertinya peradilan militer itu selama ini masyarakat tidak pernah tahu bagaimana sih prosesnya dan bagaimana akhirnya. Namun pasca Oku dan Cebongan, pihak peradilan militer lebih membuka diri karena ada desakan dari berbagai pihak untuk transparansi ini, sehingga memang sebuah tuntutan demokratisasi memang itu akan terjadi. Transparansinya saja yang berubah atau lebih efek jerahnya sekarang yang akan berubah? Efek jerah menurut saya masih dalam tahap proses ya, karena kejadian-kejadian ini merupakan aktualisasi daripada sebuah kebanggaan, sebuah rasa mempertahankan sesuatu. Nah, rasa korsa seperti ini yang secara bertahap yang harusnya secara bertahap coba akan direduksi untuk lebih memahami konteks penegakan hukum. Jadi bisa dikatakan saat ini peradilan militer hanyalah terbuka saja untuk umum. Itulah lebihnya dibandingkan before Oku dan Cebongan terjadi. Itu sudah pasti karena pasca Oku dan Cebongan ini kan masyarakat setiap saat melihat dan melakukan berbagai masukan, kritikan dan sebagainya, sehingga mau atau tidak mau harus lebih memberikan kepuasan kepada masyarakat sampai di mana proses itu berjalan dan bagaimana hukum ditegakkan. Oke, tapi kita berbicara mengenai peradilan militer, Pak Alfons. Pasti akan ada sesuatu yang harus ditutupi dan harus ada yang terbuka untuk umum. Nah, untuk esensi pemilahan sebenarnya. Sebenarnya mengapa sampai peradilan ini harus tertutup? Karena ada hal-hal tertentu secara spesifik, kebanggaan-kebanggaan ataupun langkah-langkah militer yang tidak perlu umum harus tahu, karena belum tentu langkah-langkah itu apabila diketahui lebih menguntungkan dibanding mudaratnya. Oleh karena itu rasa keadilan dianggap hanya adil apabila keputusan para pimpinan di mahkamah militer itu sudah diputuskan. Maka itu diasumsikan bahwa itu akan mewakili rasa keadilan pada umumnya. Nah, kita berbicara reformasi. Perlukah RUU untuk peradilan militer? Saya kira karena peradilan militer sejak zaman revolusi, pasca revolusi, masih itu juga aturannya sudah sepatutnya mungkin sesuai dengan perkembangan zaman. Apa yang harus dirubah? Mungkin ketentuan-ketentuan, misalnya saja, apakah karena pelakunya seorang anggota militer maka dia harus masuk ke dalam ranah peradilan militer, ataukah karena sebuah perbuatan-perbuatan yang terjadi dalam keadaan perang itu saja masuk ke dalam ranah peradilan militer. Dengan demikian harus dibedakan. Kalau pelakunya walaupun anggota militer tapi masuk dalam ranah undang-undang hukum pidana umum pada umumnya, maka itu disidangkan. Inilah yang abu-abu selama ini. Ini yang abu-abu. Ini dalam dua kafling yang belum klop benar bagaimana baiknya mekanisme itu terjadi. Wah, nah ini akan jadi menarik sekali di DPR. Kita tunggu saja ini ya. Mudah-mudahan akan tuntas sebelum 2014 ini. Kita berharap seperti itu. Pak Alfons, terima kasih loh sudah hadir di studio kami untuk sore hari ini. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Bapak Alfons Sulemo yang merupakan pengamat kepolisian dan